Setiap motif batik memiliki cerita yang dalam, seperti kisah cerita sejarah bangsa kita. Halo sahabat pengayoman, balik lagi di acara Ngopi Jawara, ngobrol pintar bersama para jawara. Sahabat pengayoman, kali ini saya lagi ada di kawasan berbasis kekayaan intelektual Kampung Batik Larangan ya Pak ya. Saat ini saya sudah hadir bersama Pak Zulifni. Zulifni Ya. sama Ibu siapa nih Bu? Farah. Ibu Farah, Ibu. Nah, dua-duanya ini adalah apa founder atau apa disebutnya nih Pak? Ya. Owner atau apa nih disebutnya nih? Penggiat Kita ya. penggiat batik lah. Oh, penggiat batik ya Pak ya. Sebagai penggiat batik nih Pak. Tadi saya bilang quote masalah setiap motif batik memiliki cerita yang dalam. Emang benar gak sih kalau setiap motif batik itu ada ceritanya? Ya semestinya memang harus ada karena itu yang memberikan ciri khas gitu. Jadi setiap daerah itu membawa motif sendiri-sendiri. Kalau di Tangerang mungkin ciri khasnya dari warna juga ya. Jadi pesisir gitu warnanya lebih terang, lebih ini. Nah, dan punya masing-masing gitu. Nah, juga kita di Kembang Mayang juga seperti itu, ya. Berarti emang ada cerita ya? Ada cerita. Di setiap ukiran batik itu sendiri ya. Berarti bukan sekedar hanya asal melukis saja seperti itu ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu atau Bapak nih ya. Awal mula kampung batik itu gimana sih? Kenapa namanya Kampung Batik Larangan? Sedangkan biasanya kita kenal batik itu ada di kawasan Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, kisaran sana ya, arah-arah ke timur, sana Jawanya. Tapinya ini kita ada di Provinsi Banten, Tangerang. Kok ada kampung batik loh? Gitu, awal mulai itu gimana bisa ada kampung batik di wilayah Banten gitu maksudnya? Di pinggiran ya. Di pinggiran ya, bukan Tangerang, yang lazimnya biasanya itu kan orang Jawa udah tahu lah biasanya gitu ya. Betul. Kalau Banten tuh gimana tuh? Misalnya awal mulai itu gimana tuh? Ya, kita sih awalnya memang ada sebuah program pemerintah Kota Tangerang itu membuat beberapa kampung-kampung tematik ya yang diperlombakan. Jadi waktu itu salah satu programnya adalah PHBS, Pola Hidup Bersih dan Sehat, dan ini memang diperlombakan waktu itu tiap tahun. Waktu wali kota pada zaman itu ya Pak Arif. Dan kita melihat beberapa kampung yang ada itu monoton gitu ya. Jadi isinya mungkin yang sudah biasa, yang mungkin. Nah, kebetulan kita di Kembang Mayang ini melihat ada potensi besar bagaimana kita membuat sesuatu yang berbeda. Nah, kebetulan di antara kami penggerak adalah juga salah satu almarhum juga memang penggiat batik. Kita pengen bagaimana ada di Kembang Mayang ini di daerah kita ada kampung yang bergerak di bidang batik gitu. Dan ini mungkin pertama kali mungkin ya. Kita mulai dari membuat motif batik itu di tembok sisi awalnya. Jadi awal itu di tembok warga yang memang kita kerjasama izin kepada warga di bulan posisinya berada di Kelurahan Larangan Selatan di Kecamatan Larangan, kemudian adanya di Jalan Mayang. Dan kebetulan lokasinya ini di Jalan Mayang dan tembok-tembok warga yang ada ini kita coba tuangkan motif batik yang ada di seluruh Nusantara lah ya. Mungkin belum semuanya ya. Ya. Bukan di kain ya malah Bukan, awalnya ya. Awalnya di tembok kita tuang. Mural betul, mural gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya awalnya itu emang karena mau bikin wilayah daerahnya itu tembok-tembok itu ada yang berbeda. Motif batik. Jadi memang betul-betul motif yang mewakili dari beberapa daerah di Indonesia Nusantara ya. Tapi memang ini belum semua. Jadi awalnya memang ini swadaya mandiri dari masyarakat lah ya beberapa, dan itu dari situlah viral mungkin tembok itu karena banyak terutama anak-anak Gen Z ini bersuah foto ya. Jadi viral di medsos, dilihat ternyata tembok ini di mana, penasaran, di posting kan, dari situlah rame banget cukup rame motif itu tembok batik itu menjadi viral gitu. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Itu mungkin 2017 ya, kita 2017. Kita mulai dari situ dan kita berpikir lagi setelah motif yang kita tuangkan di tembok ini bagaimana ya kelanjutannya sebagai bentuk tanggung jawab moral ya. Kita coba membuat satu sanggar, tapi tentunya kan orang-orangnya harus kita ajarin dulu. Memang masyarakat di sini itu
semua tidak punya basicnya keturunan pembatik ya seperti di Jawa sana. Jadi mereka memang dari nol. Nah kebetulan kita ada komunitas kita batik yang lebih dulu itu mungkin rumah batik Pal Batu yang di Tebet. Nah itu kita ibu-ibu di sini kita coba cari yang berminat, kita ajak untuk belajar membatik. Nah dari situ mereka sudah bisa membatik, menjadi pengrajin dan mulai ngembangkan di sanggar. Nah, kita kembangkan di sanggar. Berarti Pelan-pelan. awalnya tembok, akhirnya jadi belajar batik, Belajar batik, ya betul. akhirnya Jadi kita buat buat sanggar. Bermula dari sebuah tembok, akhirnya jadi sebuah kain Kain batik. batik. Bermula cuma dari sebuah tembok, Iya, awalnya cuma kayak buat event gitu iya, kan ya. tapi kita memang penuh keseriusan untuk mengembangkan ini karena di Tangerang sendiri tidak ada basic batik kan. Ya, benar sih sebenarnya kalau dibilang wilayah Tangerang kan kota jatuhnya belum batik, ada, belum pernah dengar sih sebenarnya. Belum. Makanya kita coba kembangkan yang sesuatu yang berbeda. Alhamdulillah respon masyarakat terutama di medsos itu cukup luar biasa ya. Kita dapat efeknya karena banyak tamu yang datang kemari pengen lihat langsung. Gimana sih kampung batik itu? Gimana sih sanggar batik itu? Nah itu yang kita kembangkan sih. Oh awalnya jadi tempat viral-viral seperti itu ya, tempat-tempat foto ya. Akhirnya sebagai bentuk tanggung jawab moral, jadilah yang tadinya awalnya ngebatik di tembok, jadi ngebatik di kain. Betul. Dan ibu-ibu warga sini. Warga. Semua dapat pelatihan. Apa sama sebagian yang mau aja atau gimana tuh? Yang ibu-ibu dipilihnya? Sebenarnya gini, kita nggak milih ya, karena pada saat itu kan susah mencari ibu-ibu yang berminat gitu ya. Nah akhirnya ya yang berminat saja gitu ya, yang berminat dan mau belajar gitu kan. Karena kan ini kan urusannya ke depannya gitu ya, panjang ya. Jadi ya awalnya memang yang berminat dan mau mencoba itu, yang pasti itu karena kalau nggak mencoba ya bagaimana mau tahu gitu ya gitu kan. Nah akhirnya ada sekitar 6 orang ya ibu-ibu yang belajar ke rumah batik Pal Batu. Terus dari situ ya ternyata tidak susah seperti yang kita bayangkan gitu ya. Ternyata kan membatik itu kita orang awam berpikir harus pintar menggambar gitu ya. Kira itu batik itu kan harus tahu seni ya ibaratnya seni minimal punya bakat ya. Nah ternyata dari situ kami mengetahui kalau membatik itu tidak perlu bakat gitu. Jadi tidak perlu bakat karena ada punya tes seni gitu sendiri. Nggak perlu sih sebenarnya kayak gitu. Jadi karena gini, membatik itu kan memang ada bagian-bagiannya sendiri ya. Nah, memang yang kalau kita tahu, kalau batik itu harus bisa gambar gitu. Kita orang awam seperti itu. Ternyata yang tukang gambar kan sendiri. Jadi kalau kita yang membatik, yang mencanting itu tidak perlu bisa gambar. Nah, gitu. Jadi asal ada kemauan, nanti bisa makin lama makin bisa ya. Kayak seperti kita menulis. Kalau kita sering latihan nulis, berarti kan tulisan kita bagus. Ya, sama seperti membatik. Kalau kita sering latihan mencanting, nah itu cantingan kita akan bagus. Gitu. Nah, tadi ngomongin soal canting tuh ya. Tapi sebelum saya nanya tentang canting nih Bu ya. Walau udah tahu nih, waktu itu belajar berapa lama tuh? Nggak lama sih, kayak kita sehari 2 hari aja di sana. Terus kebetulan memang karena kita gini, belajarnya itu yang benar ya gitu, cara membatik yang benar gitu. Jadi akhirnya kita serap tuh yang benar tuh ya seperti apa gitu ya. Sehari aja full day kita waktu itu di sana, terus untuk mencanting tulis, terus 1 hari lagi mencanting cap. Gitu. Ada 2 macam kan, tulis. Gitu. Nah itu tuh yang belum bedanya tuh apa? Kita kan masyarakat juga ada canting tuh apa, dan ini ada lagi canting cap nih. Kita biasanya lebih taunya batik tulis. Nah maksudnya batik tulis tuh apa itu? Ditulis pakai spidol apa gimana, kita nggak tahu nih masyarakat awam sebenarnya. Gimana sih itu ngebatik tulis itu maksudnya gimana itu? Ada juga sekarang kan terkenal batik printing ya. Batik printing. Nah itu sebenarnya itu apa? Nah saya sebelum masuk ke sana saya mau tanya dulu
Itu tahun berapa Bu belajar itu? Itu 2017. Jadi setelah sama, di pada tahun yang saat sama, iya, jadi pada saat kita mengikuti tadi ya apa namanya kampung PHBS tadi ya, Ya. gitu kan. Nah, kampung berbasis PHBS tapi kita mengambil tema batik gitu ya. Dari situ kan tadi selesai viral gitu ya, tembok batik besar di Tangerang gitu ya. Nah, orang datang, kita berpikirnya tadi itu orang datang nggak cuma swafoto aja gitu kan. Ngapain ya orang datang gitu, masa nggak bisa lihat-lihat yang lain gitu. Akhirnya ya tadi itu dikumpulin ibu-ibunya, terus ayo belajar gitu. Setelah sampai selesai belajar, terus kita dimodalin lah. Ada yang ngemodalin. Nah, jadi sebenarnya gini, waktu pertama malah bukan dari tadi ya kalau batik kan pribadi. Tadi pada saat itu kita dari kan ada kas warga ya. Jadi peralatan pertama yang kita punya itu dari kas warga. Berarti warganya juga support gitu iya, ya? Iya, warganya support warga sekali, juga support gitu sekali kan. berarti ya. Nah, terus dari situ kita dikasih bantuan alat-alat perlengkapan membatik. Dari situ kita ya rajin mencanting, belajar ya, istilahnya belajar setiap waktu itu kita ngumpul seminggu 3 kali ibu-ibunya gitu. Buat belajar. Buat belajar. Lanjutin dari ilmu yang Ilmu yang dari Tebet rumah batik Palbatu. Palbatu ya. Jadi belajar terus ya pada saat itu kita dapat kesempatan pertama untuk uji kompetensi. Emang ada ujiannya Bu? Ada. Jadi uji kompetensi profesi ya, sebagai pembatik. Oh ada berarti ada, ya? Ada. Berarti ada ini ya, apa namanya, pengujinya atau ada komunitas yang menaungin itu? Ada asesor namanya. Iya, asesor ya. Asesor, iya. Jadi LSP yang ada di Semarang. LSP Batik. LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Profesi batik. Jadi di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi nanti yang mengeluarkan sertifikat itu Kementerian Perindustrian. Kerjasama dengan LSP Batik. LSP itu banyak Mas. Jadi ada LSP Batik, LSP kalau kopi itu ya ada barista, ada LSP-nya musik, menjahit. Nah ini memang LSP Batik yang nanti menilai kita kompeten apa ya, enggak kompeten gitu. pengrajin mencanting tulis. Jadi ada beberapa skema ya gitu. Kebetulan kalau kita kan pada saat itu hanya bisa batik tulis gitu. Jadi ya udah kita mengikut sertakan ibu-ibu yang tadi belajar itu untuk uji kompetensi. Kebetulan waktu itu perindustrian ya, ada di Rumah Batik Palbatu gitu kan. Itu alhamdulillah dapatnya gratisan ya maksudnya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, terus pada saat itu ya uji kompetensi, terus dari 6 alhamdulillah 4 yang lolos gitu ya. 6 orang ikut ujian. 6 orang ikut ujian, 4 orang lolos. Nah, dari situ kita pede. PD buat sanggar. Jadi ada bekalnya. Karena punya sertifikat, akhirnya PD untuk membuat sanggar. Itu buat sanggar berarti berapa tahun jedanya tuh kalau boleh tahu? Dalam 1 tahun itu. Waduh. Jadi benar-benar di tahun yang sama. Kita bikin kampung batik, terus berani langsung sanggar. Langsung ya gercep lah, gerak cepat. Ada suaranya kita lihat ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, alhamdulillah jadi selesai. Nah, lanjut lagi Bu Tita tadi masalah Kampung Batik Larang ini yang di tahun yang sama udah bisa bikin awal dari mural, sertifikasi sampai akhirnya jadi sebuah sanggar. Sanggar ini berarti kan ini sanggar ini isinya apa aja nih Bu di sanggar ini? Di sanggar tuh emang ngapain aja emangnya? Iya. Awalnya kan sanggar yang pasti kan kita PD ya untuk setelah uji kompetensi, berarti kami memang kompeten untuk sharing tentang batik. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita bikin sanggar di mana ada wadah untuk warga sekitar sih sebenarnya, warga di sekitar kampung batik gitu ya, untuk belajar membatik gitu ya, berkumpul dan belajar sesuatu yang baru gitu kan, karena memang tadi kan batik di sini kan bukan
nggak budayanya di sini. Iya, bukan budayanya Bukan ya. budayanya Bukan gitu ya, budayanya bukan ya. budayanya, tidak ada keturunan pembatik Iya. gitu kan. Terus homogen juga di sini, bukan apa mayoritas Jawa misalnya gitu Iya, ya. kan Nggak campuran juga. pastilah namanya juga. Iya. Kan kota kan ini Kota, kan Tangerang kan iya. pasti di sini juga campuran. Campuran. Nah, itu jadi wadah tempat kita berkumpul untuk mempelajari sesuatu yang baru sebenarnya gitu. Oh. Jadi sanggar itu Bukan butuh komersil awalnya, Bu. bukan Jadi- komersil, malah justru ya untuk warga Untuk dari warga untuk warga Ya. gitu kan, dari kita untuk kita gitu kan. Nah, jadi yang sudah kompeten itu kan akhirnya sharing ya, menurunkan ilmu ya. Iya, menurunkan ilmunya, terus sharing batik, terus pada saat itu juga di Oktober ya 2017 ya bertepatan dengan Hari Batik ya, Ya. Hari Batik Nasional 2 Oktober, kita memberanikan diri untuk ketok palu, kita punya sanggar batik. Iya. Sanggar batik ya, Pak. Iya, Tadi, sanggar batik. Dari komunitas kan itu Iya, ya? dari komunitas. komunitas. Jadi ada beberapa, jadi pada saat itu kita bikin event, ayo belajar gratis gitu. Gratis tadi? Gratis. Untuk warga? Untuk Iya, warga. warga. Untuk Warga ya sekitar kampung batik. Kampung batik. Ini kalau kampung batik ini satu kelurahan, RW atau RT jatuhnya, Bu? Sebenarnya awalnya RT ya. RT. RT. Kita RT, Terus dari ketika RT terus kita ke RW. Oh. Nah, karena pada saat belajar juga nggak cuma satu RT gitu ya. akhirnya SRW, lingkungannya Iya, RW, iya. Satu lingkungannya RW RW, berarti ya. awalnya Iya. satu RW. Tapi pada saat kita gong buat sanggar, kita undang satu komplek akhirnya. Satu Satu komplek komplek jadinya. ya. Satu kompleknya ada 3 RW gitu Oh, ya. betul. Jadi akhirnya satu komplek kita undang siapa yang berminat. Oh, banyak yang berminat. Mereka pengen tahu ya batik itu apa gitu kan, seperti apa sih bikin batik. Nah, jadi setelah kita buka sanggar berjalan tadi ya, kita ada ini, kita ternyata bagus juga kalau kita bergerak di edukasi membatik gitu. Jadi Berarti mulai awalnya dari situ. edukasi ya. Iya, Tapi edukasi. sekarang udah edukasi apa ada komersilnya? Nah, kita ke komersil gini. Akhirnya gini. Akhirnya kan gini ya. Kalau kita belajar, Ya. otomatis kan kita perlu perlengkapan membatik. Nah, itu. Nah, itu ya. Nah, perlengkapan membatik itu kita tidak dapatkan dari pemerintah daerah gitu ya. Jadi, bagaimana caranya nih gitu kan? Nah, akhirnya kita gini, ya sudah kita hitunglah berapa sih habis kain, habis malam, habis warna yang kita gunakan gitu ya. Nah, setelah kita hitung-hitung, oh ya udah segini untuk mengembalikan habis pakai, bahan habis pakai kayak gitu. Kebetulan kan gedung awalnya kita di Posyandu, jadi nggak punya jadi gedung ini, gitu. sendiri. Nggak punya Belum gedung sendiri. punya gedung. Jadi kita beruntung sekali ya yang setempat ini kayaknya masyarakat sekitar ini mendukung. Jadi monggo silakan dipakai Posyandu selama tidak digunakan pada saat Posyandu. Jadi kita gunakan terus dari situ akhirnya kita bisa menekan lah ya biaya pelatihan tuh berapa sih gitu. Jadi akhirnya sih orang bilang komersil. Iya. Nah, tapi kan kita mau gimana kebutuhan, nggak komersil. Iya. Bingung juga. Kita jadi kalau mau ada yang pelatihan kita gimana beli Kita kainnya bikinnya ya gimana? kan iya. Jadi nggak, memang ada beberapa warga ya, ada yang Iya. kasih modal gitu. Ini modalin dulu lah ya, tapi kan kita harus ngebalikin ya kan, kita harus balikin. Nah, Nah, gimana gimana? caranya ya? Ya gimana Dapat duit caranya? dari mana ini? Ya, jadi tetap edukasi yang artinya untuk narasumber kita free Oh, iya. gitu. Narasumber free, tapi untuk misalnya ada praktek, nah itu yang harus dibayarkan kayak gitu. Berarti edukasinya tuh sebenarnya karena sekarang karena buat itu ya, buat Ya. ada Ada alat-alat yang alat harus ya, ada dibeli. kain, ada malam, Kain, ada ya, warna ya, yang makanya habis dia, pakai ya. Ya. Iya itu. Kayak canting juga kan Iya. ada yang rusak, harus Oh, dibeli iya. lagi gitu. Canting itu apa sih, Bu? Biasanya ngomongin canting aja, bicara
ada canting tulis, canting cap. Iya. Apa itu canting sebenarnya sih, Bu? Iya. Terus nanti ada malam Malam. gimana Iya, tuh malam? iya. Ya bukan Gelap. siang Iya, iya, bukan malam pagi gelap siang atau ya. gimana nih? Maksudnya ada canting tuh. Canting tuh apa sih sebenarnya, Bu? Iya, jadi kalau kita lihat definisi batik ya, batik itu proses ya, proses perintangan warna menggunakan alat yang namanya canting tulis atau canting cap. Oh, itu. Ya, Batik kalau Batik. printing itu bukan. bukan. Itu Dan ya. menggunakan malam tadi lilin malam yang dipanaskan. Oh, malam itu lilin. Lilin. Lilin yang Dipanaskan. Lilinnya tapi bukan lilin yang buat mati lampu kan? Bukan. Itu Beda, ada itu beda. bagiannya, itu ada ininya, ada Ada. partnya juga untuk yang lilin mati lampu itu juga. Oh. Jadi ada beberapa bahan yang dijadikan satu, Iya. gitu ya. Jadi buat lilin malam tadi. Oh, emang lilin yang dipanaskan itu lilin. Iya. Nah, itu malam itu buat apanya itu, Bu? Nah itu kan tadi perintang warna, Oh, perintang menggunakan warna. alatnya tadi, menggunakan malam yang dipanaskan Iya. dan dikerjakan oleh manusia. Intinya itu. Batik itu ya? Batik itu. Maknanya batik Iya. sebenarnya. Iya, definisi batik sebenarnya Definisi- seperti bukan motif berarti. bukan motif, bukan kainnya, Bukan tapi kain. prosesnya. Prosesnya yang ditentukan. Sahabat pengalaman, Mak. Iya. Ini nih, saya aja baru tahu. Iya. Saya pikir itu batik itu Ya, adalah kain ya, motif. kain atau motifnya Motif. malah kalau saya bilang Iya, itu iya. motif itu motif batik. Iya. Motif saya biasa Iya. di sini orang motif. Tapi batik itu malah adalah proses. Proses. Prosesnya yang Iya. ya. Prosesnya malahan ya. Iya, batik itu proses. Proses yang tadi itu ya, pokoknya Iya. yang kerjakan manusia ya. Iya. Berarti nggak ada kata-kata sebenarnya batik printing. Nggak ada. Nggak ada, itu berarti Nggak ada. salah itu Jadi berarti ya. kan kalau printing itu kan kemajuan teknologi ya. Ya. Nah, jadi gimana caranya untuk mempercepat proses Ya. gitu ya, tapi menggunakan motif-motif yang biasanya di Yang batik. biasanya pakai- iya, di batik itu Jadi dijadiin baju-baju. Iya. Pokoknya saya, maksudnya sih baju saya sih printing sih. Iya. Kayaknya ini. Printing Iya. itu mungkin sebutan printing itu lebih tepatnya kain bermotif batik. Wah, gitu. mungkin ya, Bu. Ya. Tekstil Dan ya, ya terus biasanya. perbedaan itu mas satu. Yang kedua produksinya kain bermotif batik printing itu kuantitasnya lebih banyak. Jadi per gulung mungkin belinya per gulung. Iya. Nah kalau batik ini kita beli kain Per piece. awalnya digulung, tapi kita dikerjakan produksinya satu- per satu- piece, Per piece. per 2 meter 25 rata-rata gitu. Oh. Jadi itu dibedakan. Jadi harus bedakan bahwa kalau batik nggak ada dibeli jadi itu dibeli gulung, itu nggak ada gulungan, nggak Jadi ada. kalau ditanya mau beli batik berapa meter, Nah, itu sudah dipastikan itu printing. Bukan, itu printing. Jadi kalau Ilmu tuh ya teman Ya. sobat-sobat pengayoman nih. Ya. Kalau masalah batik printing itu biasanya gulungan dia ya. Gulungan. Iya, gulungan. Kalau tanya berapa meter tuh Iya. Udah pasti Betul. printing. printing. Iya. Tapi Ya. kalau misalkan tanya satu piece misalkan gitu, Iya. kan batik. Batik. Berarti itu batik. Nah, bedanya kalau misalkan batik tadi canting tulis sama canting cap itu apa? Iya, itu kan alatnya berbeda ya. Oh, itu beda. Alatnya beda. Canting tulis ya seperti apa? Ada cucuknya. Cucuk itu bagian kayak pensil ya, ada ujungnya. Sih kalau di Iya. itu Iya, kayak buat iya, tulis gitu iya, kan ya. betul. Nah, itu dikerjakannya itu biasanya kain digambar dulu. Oh. Digambar dulu motifnya seperti Nah, berarti apa. yang ngegambar ini yang harus jago gambar sebenarnya, Ya. bukan orang yang Jadi ada tahapannya. Iya. Orang desain dulu. Iya. Ada desainernya ya. Desainer, gitu. ya, ya. Jadi Motifnya ya. bisa manual, bisa komputer. Ya. Biasanya gitu Oh, boleh desain. tapi Iya, awalnya. desain Iya, ya. iya, Nah, iya. terus dari desain itu sudah jadi di kertas, Ya. nanti baru diciplak ke kain. Nah, ada lagi orang yang ngeblat namanya ngeblat. Apa lagi tuh? Batu. Iya, ngejiplak lah istilahnya gitu, ngejiplak. Kalau ngeblat, kalau zamannya kalau jiplak gitu ya. ya, jadi dijiplak ke kain dulu motifnya, setelah itu baru dicanting tulis menggunakan alat Oh, canting itu tulis. yang kayak ada Ujungnya ya, gitu ya, kayak betul, pensil gitu ya, kayak pensil. Nah, kalau batik cap Ya. itu cantingnya canting cap, biasanya dari kayu, tembaga. Sekarang ada juga yang buat sekali pakai itu dari kertas, karton gitu. Ada juga yang bikin seperti itu. Nah, itu sudah berbentuk motif, motif cantingnya. cantingnya. Ya, jadi tidak perlu digambar. Jadi langsung istilahnya kayak kita stempel lah. Stempel Oh, kan, stempel. Iya. kayak stempel kan ada kita kasih tinta terus kita stem di kertas gitu ya, biasanya gitu. Nah, kalau batik cap
kita si canting capnya itu kita ada tetap menggunakan malam yang dipanaskan. Tetap. Wajannya besar seperti wajan martabak. Oh. Wajan besar karena cantingnya juga besar-besar. Nah, ada malam yang sudah dipanaskan, cantingnya ditaruh di wajan tersebut. Setelah panas baru kita cap stempel di kain. Dan pengulangan dia biasanya. Biasanya kalau ada motif pengulangan, itu ini sama nih kotak-kotak nih. Wah, itu berarti biasanya cap, melalui proses cap. Ada nggak canting sini? Ada. Boleh, Ada. Ada lihat nggak? Boleh. Silakan. Boleh. Yang tembaga di dalam sih kalau ada tembaga. Sahabat Pengayoman nih. Ya. Ini salah satu canting cap ini berarti Iya, ya? Iya. iya betul. Dari kayu itu. Ini dari kayu. Iya. Berarti ini pakai Malam yang dipanaskan di dalam ditaruh wajan, gitu, terus baru ditempel gitu. tempel. Dan di setiap Iya, pengulangan. pengulangan Iya. berarti rata-rata emang Motifnya motifnya sama semua berarti Iya, ya? Satu motifnya kain sama. gitu. Iya, betul. Berarti bisa ngebedainnya itu kalau emang kita beli kain batik itu kalau motifnya sama, kemungkinan besar itu adalah canting Iya, pengulangan Cap. berarti dilakukan dengan proses cap. cap. Gitu. Biasanya kalau berarti kalau nggak yang gambarnya biasa yang unik-unik itu biasanya baru ya. Baru tulis. Tulis. Biasanya yang detail Detail. itu biasanya tulis. Ada juga yang kombinasi. Oh, bisa Melalui kombinasi? proses bisa. Jadi setelah dicap biasanya ada dicanting lagi tulis. Setelah dicanting cap ada dicanting tulis. Biasanya untuk detailnya. Tapi lebih suka mana? Cap atau tulis berarti? Berarti kalau gitu pakai canting itu berarti Kalau saya ibu-ibu ya Iya. lebih Lebih. sulit yang cap. Hah? Karena harus presisi, Oh. Ya. harus pas, harus letaknya Jadi nggak Kalau boleh kita orang miring-miring. awam ngeliatnya tuh lebih mudah itu ya. Ya. Gitu. Jadi Kalau kami kita ibu-ibu ngeliat, ya mungkin ya kalau di hasil penjelasannya tadi Ibu Farah ya, tinggal begini-gini doang kan. Iya. tempel Ya, gitu kalau ya. nggak batik tulis kan kayaknya harus Jadi konsepnya gini Mas Zaki kira-kira. Sederhananya kalau tulis itu adalah membutuhkan ketekunan ya. Jadi memang ditulis Karena detail. jadi nanti ada detail-detail tergantung motifnya semakin dia banyak semakin lama mengerjakannya gitu. Nah, ini memang lebih diarahkan banyak pengrajin ibu-ibu. Nah, dan membutuhkan waktu yang lama pengerjaannya. Jadi itu ditulis mengikuti motif yang sudah disiapkan. Kalau cap ini memang lebih diarahkan pengrajinnya laki-laki. Oh. Karena Karena berat kan, ya, berat biar kan. tekanannya sama. Oh, gitu. iya. Ya. Tekanan sama. Banyak Ya. orang ini laki-laki, ibu lebih diutamakan laki-laki. tulis ya. Detail, iya. Ya. Jadi menjadi seorang pengrajin batik itu benar kata Farah tidak mesti harus jago menggambar, Gambar, tidak. berarti ya. Dua Mas. Pertama dia harus sabar. Yang kedua dia harus tekun. Itu aja Mas modalnya. berarti sabar Ya, dan dan tekun. sabar dan tekun. Soalnya takutnya nanti kegores-gores. Ya, karena ya saat Lagi nggak sabar ngajak. Iya. Gitu Wah, beda sendiri. nanti saat pada prakteknya dia harus nyanting, ngecap atau tulis itu nanti menggambarkan kondisi emosional dia gitu. Kalau emosional Iya. nanti tidak stabil ya itu akan Biasanya cantingannya berdampak. berantakan. Berarti ngaruh berarti. Ngaruh. dari Psikologi kita. betul. Maksudnya kalau misalkan kita lagi nggak mood gitu Iya, betul. lagi Iya. capek atau Capek. bagaimana Nah, saat kita membatik itu bisa batik kita Berantakan. berantakan. Iya. Berantakan. Jadi kalau lagi nggak mood mending nggak usah nyanting. hmm, Tapi ada sebagian yang ibu-ibu kalau mau healing Iya. malah membatik. ada juga. Jadi ada. capek di rumah, maksudnya, aduh, Refreshing. rutinitas rumah Ya. itu bikin pusing, penat Ya. gitu ya. Ah udah ke batik. Jadi Dia lebih tepat. nyanting Jadi pelampiasannya healingnya. itu di Iya, Iya, batik. healing. Ada sebagian ibu-ibu yang, oh healing saya di batik gitu. pantesan ya harga batik itu mahal loh. Ya, jadi Asli ya, ya, mahal. betul. Maksudnya Iya. kita biasanya kalau batik printing kayak gini ya, Iya. ya mungkin masih ada ya. Ya, 100.000. Iya. Ya, makanya kita harapkan dengan banyaknya masyarakat tahu lebih banyak tentang proses membatik itu, seperti di JKI juga ya, melihat langsung itu artinya apa? Bahwa mengenal lebih dekat batik itu prosesnya tidak segampang yang kita pikirkan gitu loh. Jadi kenapa mahal kalau ditulis itu karena membutuhkan waktu Yang yang lama. Kalau tergantung motifnya semakin detailnya banyak, semakin butuh waktu yang lama kalau tulis. Iya. Makanya harganya bisa lebih mahal.
Kalau cap mungkin agak di bawahnya ya, karena dia lebih simple mungkin. Prosesnya lebih simple ya, dan waktu pengerjaannya lebih singkat gitu. Itu yang membedakan. Makanya kita senang banget anak-anak muda, anak-anak Gen Z itu yang hadir kemari, pengen tahu, belajar prosesnya dulu yang harus tahu. Sehingga nanti harga itu, oh iya mengikuti. Kenapa harus harganya mahal? Karena dia lihat prosesnya, oh begini ternyata itu. Setelah dengar dari Bu Farah dan Pak Jul ini ya, maksudnya batik itu ternyata prosesnya tuh, saya pikir tuh ya udah kita belajar tuh kan kita kadang kita pembeli juga ya. Ini kenapa sih kain batik yang benar-benar kain batik itu tuh mahal banget? Iya betul. Dengan yang biasanya yang kayak gini kita juga bisa lihat ya, oh ini kualitasnya batiknya beda nih maksudnya. Mahal banget ya. Dan proses itu ya. Dan nanti akan ada perbedaan Mas ketika kita menggunakan bahan batik bermotif batik dengan batik yang benar-benar batik tulis atau batik cap. Karena ketika kita menggunakan bahan yang bermotif batik itu, printing itu memang dia benar-benar presisi. Ya, benar-benar presisi karena kerjanya mesin dan bisa titiknya sama semua. Ya, jadi bisa dikerjakan dengan waktu yang cepat. Nah, tapi kalau batik yang sesungguhnya batik tulis, apalagi batik cap, itu nggak ada yang rapi Mas, pasti ada detail-detail yang itulah originalnya itu. Dan kalau dibalik bahannya pasti sama. Kalau batik dibalik sama Mas bahannya. Tapi kalau printing pasti nggak sama. Pasti ada putihnya kan. Itu putih kan. Karena kalau printing jadi kalau bahan printing pasti dibalik dia beda. Hanya satu sisi ya. Ngeprint itu kan cuma satu sisi ya. Pasti kalau batik pasti sama Mas tuh. Nggak ada bedanya. Belakang. Sama dengan depan, nah di belakang sama. Persis gitu. Itulah salah satu. Jangan sampai salah trik beli ya. Jadi saya, aduh, malu nih pakai batik printing. Ya biar yang agak murah ini berarti ya. Ya artinya biar kita mengedukasi masyarakat lah ya. Setidaknya biar masyarakat mengenal kenapa batik itu sesuatu heritage yang eksklusif sebenarnya. Batik itu emang ya, ini kan warisan budaya termasuknya ya. Betul. Berarti emang sesuatu yang heritage dan benar-benar eksklusif banget. Iya. Kalau emang harganya mahal. Emang kalau boleh tahu nih, Ibu ya. Kalau waktu untuk membuat kain batik yang dicap itu berapa lama? Kalau dicap, ngecapnya aja ya. Satu hari itu bisa 4-5 lembar selesai. Jadi hanya capnya saja. Oh, hanya capnya saja. Kalau sampai dengan jadi sampai pewarnaan apa segala macam, untuk satu kain biasanya kita 2-3 hari lah. Satu kain. Ini tulis. Ini cap. Ini cap. Ini cap. Kelihatan pengulangannya. Oh, ini cap. Contoh cap Contoh ini cap, ya. Contoh cap ini. Ini tulis. Ini walaupun pengulangan. Ini kayak pengulangan soalnya kalau saya lihat ini. Iya, memang pengulangan, tapi kita mengerjakannya secara tulis. Gitu. Tulis tapi ini tulis. Kalau cap tadi berapa hari? Kalau jadi 2-3 hari lah. 2-3 hari. Satu lembar ya. Satu lembar. Kalau yang tulis. Kalau yang tulis tergantung motif. Semakin detail semakin lama. Semakin lama. Kita semakin banyak detail berarti semakin lama. Iya. Minimal rata-rata kalau 2 minggu lah. 2 minggu. 2 minggu. Bisa lebih. Untuk satu lembar kain. Dengan motif yang sederhana ya. Sederhana. Itu motif sederhana 2 minggu. Sederhana. Berarti kalau yang rumit itu bisa lebih dari lebih dari itu. 4 minggu bisa 1 bulan bisa. Ya, 1 bulan lebih bisa. Jauh banget tuh bandingannya ya antara cap dan ini ya. Iya. Antara range waktu penyelesaiannya. Iya, makanya batik cap lebih murah dibanding batik. Kalau boleh tahu, kalau di dicanting, kalau ditulis itu, yang lama di proses pewarnaannya atau pembuatan motif atau di malamnya itu cantingnya itu? Pada saat proses pencantingan. Pencantingan itu? Iya. Jadi kalau tadi kita berbicara proses ya Mas ya. Kalau batik tulis itu ada 5 proses yang harus kita lalui. Apa itu? Pertama menggambar tadi kan, yang kedua mencanting, ketiga pewarnaan, keempat itu penguncian warna, kelima itu pelepasan malam. Pelepasan malam. Jadi dicap itu? Cap itu langsung dari kain langsung proses pencantingan tanpa ada ya tadi menggambar tadi atau menciplak tadi ya gitu. Terus langsung setelah canting langsung dicap, langsung kunci warna, langsung pelepasan malam. Gitu. Oh, itu lilinnya itu buat dilepasin itu ya? Iya, jadi kan kalau udah jadi kain batik, malamnya sudah tidak ada kan, Mas? Oh iya, soalnya nggak
nggak ada yang genjul-genjul. Iya, nggak ada. Iya. Kalau lilin kan udah pasti namanya lilin dibakar, Iya, pasti pasti. mengeras ya. Iya, mengeras. Emang kagak ada berarti itu Iya. emang copot sendiri atau emang Direbus. Direbus, proses merebus. direbus. Iya. Direbus. Kayak makanan ya. Iya. Iya. Iya, jadi direbus, dilepas malamnya, terus baru jadi kain batik. Itu yang putih itu, ya. Yang putih itu Mas, Oh, itulah itu. dari Detailnya. lilin. Lilin malam. Malamnya itu dari yang putih-putih. Kan tadi kan malam sebagai perintang warna. Perintah warna. Nah, jadi kayak temboknya lah. tembok warna gitu ya. Iya, jadi kalau kita mewarnai satu bagian itu misalnya warna merah, dia tidak akan keluar warna merahnya kalau sudah dikasih tembok malam tadi itu. Oh, jadi maupun kita pas lagi pewarnaan agak keluar itu nggak akan. Iya, nggak akan keluar selama tadi. Nah, itu tadi proses penyantingan itu lamanya karena apa? Kita ini kita sudah mengerjakan di bagian depan. Iya. Kita harus periksa di bagian belakangnya. Kenapa? Malam tuh harus tembus ke bagian belakang kain. Oh, kenapa? Iya, karena pada saat pewarnaan supaya tidak tadi itu tidak keluar. Oh, berarti Gitu. jadi misalkan saya ini sisi depannya ya Bu ya. Iya, sisi depan. Misalkan saya cerita sisi depan ini misalkan saya menulis itu berarti mencanting kayak gini Iya. ini harus tembus di Iya, belakangnya harus tembus ke malamnya belakang. itu. Iya. Jadi Supaya nggak- warna itu iya, kalau misalnya dia malamnya tidak tembus, nanti pada saat kita mewarnai satu bagian itu ya. akan keluar warnanya gitu. Jadi makanya lama bikinnya. lama aja ya. Kalau canting cap itu biasanya kan karena kita tekan, Itu jadi pasti langsung langsung ke nembus gitu. Berarti emang proses cantingnya yang berarti ngebedain. Iya, ya? paling lama itu. Paling lama canting itu kalau itu. Nah, ngomong-ngomong soal harga nih. Kalau harganya nih, kalau di sini nih, kalau di Kembang Mayang sendiri nih. Kalau satu Spill piece harga, kain, spill. iya, piece kain itu tuh satu kalau emang kain batik kain batik tulis itu berapa? Kalau kain batik tulis kita start dari 550.000. Tulis yang bukan cap ya? Bukan. Tulis, Tulis. full Itu tulis. Ukurannya? Ukurannya 2,25 meter kali lebarnya 115. Itu buat satu baju kira-kira. Kalau saya nggak tahu sih. Cukup. Termasuk kayak orang saya yang agak besar tuh. Cukup. Cukup ya berarti ya? Standarnya Oh, seperti masih itu. seperti itu. Seperti Itu itu. standar 550. Ya, Sedangkan yang cap kalau cap kita start dari 250.000 150.000 per piece. per piece. Per piece. Itu dijualnya di mana? Kembali kita ke jualan. Iya, bisa. Kita ada penjualan ada di offline, ada di online. Karena kita juga punya marketplace-nya juga ada. Kalau offline berarti ke Sanggar sini. Sanggar Iya, sini. ke Sanggar. Bisa milih lihat-lihatnya di sini. Iya, Berarti kalau di atau pameran di Iya. Sanggar. Kalau di marketplace ada Ada juga. Ada. di Tokopedia atau Iya. Tokopedia gitu. Enggak, kita punya marketplace sendiri. Oh, apa? Berkembang Mayang Berkembang Mayang namanya. Oh, bukan di atau di tempat-tempat itu. Belum, Oh, belum kita buat. Karena kan itu ada tenggat waktu ya, Iya. biasanya kita PO gitu misalnya. Kalau marketplace yang lain itu kan ready stock. harus ready stock, terus Iya. kalaupun PO kan ada waktunya, nggak Oh. boleh lebih dari sekian gitu kan. Nah itu namanya pengerjaan batik tuh nggak bisa dipastikan kan. Iya. Jadi kayak tadi ya, ini kan setelah diwarna kan kita harus tunggu kering. Iya. Ya kalau nggak hujan, kalau musim hujan agak susah gitu Itu ya. satu, yang kedua gini Mas Zaki, motif kita buat ini yang tulis Iya. itu tidak banyak diproduksi. Jadi kalau satu motif itu mungkin hanya 2 warna, maksimal 3 warna habis. Oh. Kita akan bentuk motif yang lain lagi besok lain lagi. gitu. Limited memang. Limited Iya, ya. iya. Motif tuh limited ya. Iya. Nanti saya mau ngomongin ke motif-motif yang ada di sini Iya, ya. Tapi iya, sebelum iya. itu saya mau ngomongin tadi dulu nih. Iya. Buat promosi dulu nih. Ini kalau mau beli di Bisa langsung Apa namanya? Batik berkembang Langsung. mayang. Berkembang Mayang. Berkembang Enggak ya Mayang. kalau online. Online, Online Berkembang berkembang Mayang, mayang. iya. .id ya. Berkembang.co. .id. .co ya. .com atau .id nih? .id ya, .id maksudnya. Berkembangmayang.id. Berkembangmayang.id. Kita cek. Nah, tolong di deskripsi aja ya. Boleh, nanti dikirim nanti aja. kita ini Tapi kan. kalau misalkan PO tuh selain dari website ini ada lagi nggak? Misalkan di Instagram atau apa gitu? Instagram beberapa ada kita posting juga selain kegiatan ya, kegiatan ada beberapa. Tapi yang bisa kita- atau nomor telepon yang bisa dihubungin buat ini Ada, juga ya? ada. Berarti nanti kita nomor teleponnya kita Ada. taruh di deskripsi aja ya. Boleh. Buat kalau yang mau pesan itu Boleh. bisa lewat situ juga ya Boleh, berarti ya. boleh. Berarti sistemnya tetap PO ya? Bukan nggak ready stock tapi nggak banyak. Ada Ada ready juga. stock tidak banyak, Tidak banyak. tapi memang kita lebih ke PO sih.
Ini jual kain doang atau udah jadi? Ada yang udah jadi? Sebenarnya kita kain saja sih, yang sudah jadi itu hanya sampel ya. Oh, sampel. Jadi karena kan biasanya mereka datang mau bikin seperti ini. Oh, kita punya yang ada gitu ya, yang sudah pernah dibuat kita seperti ini gitu. Kalau mau bagus sih sebenarnya kalau mau kalau yang dekat daerah musik daerah Tangerang, kalau mau beli kain ini lebih baik sih datang sini aja ya. Iya, betul. Di kampung Batik Kembang Mayang. Kampung Batik Kembang Mayang, atau kalau di Google Map itu Kampung Larangan, Kampung Batik Larangan, itu ada tuh, pas kelurahan apa? Larangan ya, ada di Google Map, cari aja di sini. Bisa ngeliat langsung prosesnya, sama ada beberapa sampel batik ya. Nah, kalau mau tahu nih, kain itu mempengaruhi harga nggak, Bu? Iya. Sebenarnya kalau di luaran iya pasti mempengaruhi harga. Tapi kita pakai satu jenis kain di sini. Yang sama. Jadi mau cap, mau tulis kita pakai kain yang sama, jenis kain yang sama, katun primis namanya. Namanya katun primis. Oh, katun primis. Berarti yang membedakan harga itu bukan kainnya, tapi adalah teknik ininya ya, motifnya. Ya, jadi gini. Kalau di luaran ya, atau ya kita pernah mempraktekkan juga sih di sini gitu, artinya kita pakai jenis kain yang berbeda, malah tapi kita pusing sendiri gitu kan, akhirnya kita pakai satu jenis yang sama, yang membedakan hanya cap dan tulis gitu aja. Nah, tapi kalau di luaran itu ada berbagai macam jenis kain untuk membatik. Berarti nggak harus jenis itu doang kan kalau buat kain kan? Enggak, banyak jenis kain. Jenis kaos bisa? Bisa. Kita di sini ada kayak combat. Kalau saya tahu combat ya. Kita bikin juga sih di sini. Oh. Bikin itu batik. Bisa berarti ya buat bisa. Sendiri? Ada contohnya. Oh, ini ya bukannya? Ini ya. Iya. Boleh saya angkat ya, Bu? Boleh. Nah, ini contoh. Ini batik, Bu? Batik. Itu kebetulan belum dilepas, malamnya masih ada. Malamnya masih ada ya nih. Berarti itu ngebatik itu bukan hanya di kainnya tadi itu ya? Iya. Tapi bisa juga di media macam-macam sih medianya ada. Tembok awalnya tembok ya. Awalnya aja ngebatik di tembok di sini. Apalagi cuma di ini berarti bisa ya? Bisa. Oke. Ternyata banyak juga ya. Ini baru tahu nih saya nih masalah ngebatik gini nih. Bisa ya ternyata. Wajar lah kalau kita bilang harganya pricey. Bilang, batik mah mahal ya, batik. Karena prosesnya itu sahabat pengayaman nih, itu baru kita awal dong nih masalah batik itu udah panjang banget ini masalahnya. Nah, kita mau tahu nih, motif di Kampung Batik Larangan ini, sanggarnya namanya apa kalau sanggar ya? Sama, Sanggar Batik Kembang Mayang. Sanggar Batik Kembang Mayang. Oh, lebih terkenal tuh Sanggar Batik Kembang Mayang. Oh, bukan Larangan ya? Bukan. Karena kan letaknya ada di Larangan. Biasanya orang lebih gampang penyebutannya dengan Batik Larangan. Soalnya kalau kita nyari Google Map itu Kampung Batik Larangan. Di Google Maps ya. Lebih tapi kalau emang itu nama ini sanggarnya Sanggar Batik Kembang Mayang. Batik Kembang Mayang. Nah, di sini tuh ada motif apa ya sih? Biasanya motif itu buatan sendiri atau kita gimana sih penentuan motif itu? Iya, kalau motif ya untuk kita di sini nggak spesifik harus membuat motif khas Kota Tangerang gitu, enggak. Oh, enggak. Gitu. Enggak. Jadi kita lebih ke kontemporer sebenarnya. Jadi kita menciptakan motif baru. Oh, motif baru berarti bukan motif yang sudah ada. Ya, jadi kontemporer itu memadukan antara motif batik yang lawas, artinya yang sudah kita kenal luas ya, misalnya parang, kawung gitu ya. Itu Megabendung gitu ya. Megabendung. Iya, Megabendung. Jadi dipadu-padankan dengan motif yang ada sekarang, kekinian lah istilahnya. Jadi biasanya kan orang mengenal batik motif itu ya itu motif batik gitu ya kan. Nah, supaya lebih kena gitu nah kita memadu padankan dengan motif batik yang tradisional yang sudah ada gitu. Jadi kita bikin konsepnya ya kontemporer. Motifnya kontemporer campuran. Tapi kita juga pernah membuat ya untuk yang pasti kita harus membuat batik khas Kembang Mayang. Ada. Itu yang ada di belakang warna hitam. Oh, ini. Itu batik Kembang Mayang. Mana nih? Maksudnya motifnya tuh yang mana nih? Yang bawah. Nah, ini. Oh, ininya nih. Itu mayang itu kan bakal dari buah pinang ya. Oh.
Saya nggak tahu tuh masalah itu. Mayang tuh maksudnya, Jadi kalau buah pinang tahu dong yang bulat merah Iya, gitu ya. iya. Sebelum jadi buah itu Iya. ada mayang dulu. Oh ini tuh, ini. Ya, mayang itu kita gambarkan seperti itu. Kita stilisasinya seperti itu. Mayang, manggar, baru pinang. Oh. Gitu. Ini jadi motif yang ini ya. Ya, Motif motif ciri khas kembang mayang. kembang Ah, mayang itu. kembang mayang. Mm-mm. Karena itu kan dibuat satu buketan ya, Iya. itu kan mencirikan kita warga yang guyup. Maknanya itu. Iya, maknanya itu. Nah, tapi ada taburan di luas Taburan, itu, iya, iya. taburan-taburan Ini itu. kayak Iya. apa Nah, itu gitu. harapan kita semua supaya warga yang ada di Kampung Batik Kembang Mayang itu bisa melanglang buana. Oh. Gitu. Filosofi. Pokoknya ini awal mula motif buatan sendiri nih ya. Iya, buatan sendiri. Filosofinya ada memang. Ini yang bikin siapa? Yang ngegambar? Saya. Bu Farah. Iya. Oh, Bu Farah sendiri. Itu Bu Farah berarti bisa awal- gambar ya? Enggak juga. Enggak juga gitu ya. Itu jadi Maknanya berarti ini guyup harapan gitu iya, ya. karena kan Guyup dan kita harapan. menggambarkan masyarakat Kenapa kembang mayang? Maksudnya kembang mayang itu emang tumbuh, kembang ada atau bagaimana tuh? ya tadi ya. Ya, jadi kembang mayang itu pohonnya memang ada. Ya. Satu, yang kedua kebetulan memang kita ini kan mengangkat daerah karena ini kan berada di komplek Komplek Kembang Kembang Larangan Larangan. di Jalan Mayang. Oh. Iya, Jadi jadi kita kompleknya, paduka. Iya, kompleknya Kembang Larangan. Kembang Larangan. Di Jalan Mayang. Ya. Kita Jalan ada di Jalan Mayang. Mayang. Iya, jadi kita kombinasikan. Kembang mayang. Iya. Oh, iya. Jadi iya. kita kombinasikan, Kombinasikan lokasinya iya, kita. lokasi Iya, ini. iya. Ya, biasanya kan memang kalau batik itu kan ada karena biasanya untuk menciptakan menggambarkan letak geografis Ya, kita ya, biasanya gitu gitu kan, ya. ya. Nah. Jadi kita bikin itu ternyata kan komplek ini ternyata banyak pohon pinang, jadi tapi palem-paleman ini, itu ya. banyak. Jadi akhirnya ya cocok lah gitu. Cocok lah Iya. jadinya ya. Jadi maknanya ini ya, dia Iya. letak geografis kita Iya, ya. letak geografisnya si Kampung Batik Kembang Mayang. Iya. Nah, ada lagi selain ini. Oh iya, iya. Ada lagi kita pernah membuat satu ini ya kayak request ya. Ya, request dari Request Pak. dari Pak Arief Ya, pada wali saat kota itu saat itu, ya. menjabat wali kota Wali kota. Tangerang ya. Itu motifnya namanya Tirta Suci. Apa Nah itu? ini yang ini ada di belakang. Oh, itu yang warna biru ya? Warna biru. Jadi Tirta Suci itu menggambarkan ini. Biasanya Iya. di kota Tangerang itu ada motif batik tapi menggambarkan ikon. Ya. Jadi biasanya kalau Ikon ada maksudnya? pintu air 10, Pintu air Oh. tapi digambarkan ya pintu air 10 gitu. Iya. Bentukannya Oh, iya. bentukannya seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, beliau tidak mau bentuk-bentuk yang langsung seperti itu, Iya, iya. gitu ya. Jadi misalnya tadi perahu naga misalnya katakan Iya. gitu ya, atau cisadane ya. Cisadane kan biasa Tangerang kan itu ya. ya Karena- bentukan itulah Iya. gitu ya. Nah, beliau mengharapkan sesuatu yang berbeda. Nah, gitu. Nah, saya pada saat itu berpikir apa yang perlu diangkat di Kota Tangerang. Nah, di Kota Tangerang katanya kalau ke Tangerang nggak afdol kalau nggak lihat pintu air 10. Pintu air 10 itu di mana tuh ya? Di Tangerang ada. Tangerang. Tadi coba ya nanti. Tangerang Coba berarti nanti di ada. Tangerang, di Kota Tangerang. Jadi Gitu. itu ikon banget itu Ikon banget ya, ikonnya pintu air 10. pintu air 10. Jadi Nah. memang kayak bendungan ya Bendungan itu ya. gitu. Nah, tapi kan saya nggak mau menggambarkan pintu airnya seperti Iya. itu. Nah, saya karena kembali lagi di sini yang mencantik ibu-ibu, Iya. identik dengan bunga-bunga. Ya. Iya. Nah, saya cari apa sih yang bunga apa yang menggambarkan bangunan ya. Iya. Ya. Bangunan yang kokoh itu apa gitu. Ternyata terpilihlah teratai. Oh. Jadi teratai itu simbol arsitektur itu bangunan yang kokoh. Oh iya. Iya, karena bisa hidup di mana aja, air yang apa aja. Jenis Mau air airnya kotor, apa? mau bersih, mau apalah itu dia bisa hidup. Oh, Teratai itu. Jadi disebutnya sebagai simbol untuk bangunan yang kokoh itu gitu. teratai. Teratai. Nah, ya, saya ambil dari itunya ya. Dari dari makna si maknanya. arsitekturnya. Jadi oh iya udah si pintu air 10 kan kalau dilihat kita bentuk bangunannya kan
10 Iya. lingkaran gitu ya bentuknya. emang Ada lingkaran gini 10 ya, bentuk pintu lah 10 gitu ya. Nah, saya menggambarkan satu buketan ada 10 bunga teratai. Satu buketan itu Iya, satu ini. lingkaran itu ya. Iya, satu ini Iya. itu ada 10, satu buketan ini ada 10 bunga teratainya. 10 bunga teratai. Iya, 10 bunga teratai. Dan ada 6 daun karena kalau di Tangerang itu kan jargonnya akhlakul karimah. Oh iya. Nah, jadi kita kembali ke rukun iman, ada 6. Wow. Jadi 6 ini ya, 6 si daunnya. Nah, tapi kan kalau teratai itu sendiri kan di Tangerang itu kan multi etnis ya, gitu ya. Ya, Buddha semuanya berdiri ada. di atas teratai warna merah. Iya, Buddha. Jadi saya ambil itu warna merah. Gitu. Nah, untuk melambangkan si empunya batik, kan pemerintahan ya yang ngasih project kan pemerintahan nih. Jadi saya gambarkan air yang menggambarkan Sungai Cisadane sih sebenarnya gitu ya. Nah, air itu kan dari atas ke bawah. Nah, saya harapan juga ya batik itu tetap ada hope-nya, harapan. Benar tadi ya, kalau setiap motif batik itu ada cerita. Iya, jadi harapannya supaya pemerintahan kota Tangerang itu bisa down to earth. Jadi mengalir sesuai air ya dari atas ke bawah. Jadi jangan cuma di atas aja gitu. Betul Tangerang. Ada salam dari kampung Bayang ini. Itu maknanya membuatkan makna yang sangat cukup dalam loh Bu. Itu berarti air 10 bunga teratai, daunnya ada 6. Jadi ini Mas, kalau di batik itu gambaran dari filosofi ini batik Kemang Mayang atau dari Pita Suci itu adalah stilasi. Jadi motif itu merubah objek aslinya itu dirubah menjadi motif baru yang lebih objektif. Jadi nggak mesti harus jam gadang itu harus seperti itu. Nggak mesti realistis kalau di dunia seni rupa sebagai desainernya yang maknakan itu bisa. Terus tidak harus misalnya kalau Jakarta misalnya harus ondel-ondel tidak seperti itu sebenarnya. Jadi tingginya batik itu dari konsep stilasi. Benar sih. Jadi orang kayak motif Mega Bendung itu maksudnya apa? Awan. Kita bingung, maksudnya Mega Bendung tuh apa ini? Namanya Mega Bendung ya Mega Bendung, nama awan itu maksudnya. Apa ini maksudnya? Jadi kadang kesempatan nanya saya juga nggak tahu artinya apa ya. Mungkin kalau ada kesempatannya sama desainernya, mungkin saya tahu kayak ini. Ya, makanya kita berharap masyarakat luas itu nanti melihat motif itu bisa belajar banyak gitu. Jadi bukan hanya itu batik gitu. Itu batik. Iya, tapi motif itu filosofinya apa? Ceritanya apa? Storytellingnya apa gitu loh. Jadi harus ada. Jadi nanti batik itu lebih menarik kalau ada storytellingnya. Oh, ternyata ini menceritakan dulu Tangerang itu adalah pelabuhan ini batu zamannya misalnya gitu. Berarti ini maknanya ya. Berarti makna batik itu tuh bukan sekedar sebuah bukan sebuah pakaian yang kita pakai atau kenapa disebut warisannya ini? Karena motifnya itu mempunyai makna di setiap pembuatnya. Berarti yang membuat ini dua-duanya ibu. Ibu dua-duanya. Motifnya dituangkan oleh Bu Farah. Maknanya memang berarti ini dua karya ini berarti hasil karya ibu. Yang ibu baru belajar di tahun 2017. Sekarang tahun 2025 dalam waktu 8 tahun. Berapa motif yang udah dibuat, Bu? Banyak sih. Tapi yang lebih karena kan ini yang satu simbol kita gitu ya, terus satunya lagi memang Kota Tangerang gitu. Kalau sisanya kami buat gitu ya untuk ya itu tadi kan cita-cita kami produksi ya. Cita-cita produksi harus menciptakan motif baru gitu. Jadi udah beberapa motif yang sudah kami buat untuk buat Bu Farah sendiri buatnya. Nah, kalau boleh kita boleh nggak sih pakai motif orang lain gitu maksudnya, Bu? Sebenarnya kalau di batik itu kayak gimana? Kita produksi gitu maksudnya? Iya, kita produksi. Kita misalkan batik ini nih digunakan oleh pengrajin batik di tempat lain, itu gimana tuh, Bu? Sebenarnya sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau gini ya, kalau di kami seperti yang
motif tradisional yang ada ya, Iya. karang kaung itu Iya. kan boleh aja. Iya. Oh, Boleh udah aja kita boleh. pakai gitu Iya. kan, boleh aja kita pakai, boleh aja kita produksi gitu Iya. kan. Cuman yang sekarang itu sebenarnya mencangkut hak cipta ya. Iya, masalah cipta tuh, Nah, masalahnya mencangkut tuh. hak cipta gitu kan, mencangkut hak cipta. Jadi sebenarnya diproduksi mereka pasti harus menggambar sendiri, bukan kami yang bukan kami yang ngasih gitu, enggak. Oh, Jadi yang mereka harus gambar gambar sendiri ya, sendiri. silakan gitu. Tapi tetap harus izin. Izin itu ya harus ya sebenarnya Iya, ya, harusnya harus. Wajib ya, berarti wajib izin ya, Iya. kalau Wajib Pak, izin. kepada pemilik ininya ya. Iya. Nah, Iya, kebetulan ini yang punya. udah ada kitanya, Bu. Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya, karena di sini udah kawasan berbasis kayak intelektual, Iya, kan iya, sudah dong kayak tadi ya. sudah. Berarti kalau misalkan ada tempat lain yang mau menggunakan misalnya tempat batik lain menggunakan motif-motif Iya. Tirta Suci kayak gini atau Umang Mayang kayak gini, berarti harus izin sama Ibu. Iya, Ya, betul. karena izin pada kita lah. Ya, wih. Lebih Izin, tapi ya, mau gambar sendiri silakan. 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 Soalnya saya nggak akan ngasih masternya. Masternya. Iya. Ya. Ya, tapi ya mungkin akan berbeda sih, Bu. Karena kalau tulisan tangan pasti akan berbeda sih. Iya Pasti. itu, makanya saya bilang ya silakan, monggo, pasti akan berbeda dengan sentuhan tangan, warna juga pasti beda. pasti berbeda. Nggak mungkin. Makanya kita juga ini boleh saja, tapi kan kekayaan intelektual ini kan hadirin Ada- yang DKI ada- harus ada- iya, harus harus menjaga. menjaga dong, karena bentuk dari apresiasi kan. Iya, Ya karena kalau orang boleh sembarangan gitu sembarangan, ya, wah. enak banget gitu kan. itu wah bahaya, Ya. asal-asalan aja Iya, nanti. karena kan di sini kita menciptakan itu kan Iya. dengan ide sendiri, Nah, dengan itu pola ya. sendiri, ya kan, dengan keterbatasan yang ada, dengan ketekunan, dengan kesabaran gitu ya, dan Iya. itu terbentuklah sebuah motif ini, dan itu kita coba tuangkan. Ada namanya filosofinya kan ceritanya, dan nggak mungkin kita lempar keluar sembarang ini, wah apa ceritanya ya, nggak tahu, kita nggak mau seperti itu kan, ya gitu Ya, lah. maksudnya kan ada cerita kayak tadi Ibu Iya. cerita tentang dua kain batik yang ini aja nih ya, Iya, dua iya. kain batik ini aja. Itu ceritanya ada loh. Makanya Iya. itu setiap nggak boleh orang tuh sembarangan tuh kalau menurut saya ya, asal menggambar tanpa izin, Izin, gitu. iya. Apalagi kalau kita sudah punya hak ciptanya Iya, atau iya. terhadap motif itu. Mm. Wah, itu ya makanya itu. Hmm. Pasti nah dua kain ini diproduksi, Bu. Maksudnya dijual belikan Iya, dijual atau hanya belikan. sekedar pameran sekarang? Ya, dijual belikan sebenarnya. Jadi kita biasanya kita pasti stok, ada stok 1, 2 gitu untuk Tapi ini berarti ada produksinya berarti sering. ada sering. Karena ini sering, karena mungkin ini masterpiece kali Iya, ya, masterpiece yang masterpiece. harus Iya. yang mungkin, wah, tuh, bagus. Iya. Karena saya jujur ya kalau untuk yang itu saya suka banget nanti motif kayak itu. Mau Iya. gambarnya tuh kayak itu kayak awan malah kalau Iya. saya menurut saya ya. ya. Menurut saya itu kayak awan yang awan terus Iya. bawahnya kayak ya itu Iya. bukan kayak air tapi itu kayak Jadi awan. seni stilasinya itu yang ada Iya. di situ. Makanya kalau orang sudah melihat, bisa menggambarkan itu. Berarti Ya. seni itu ya apa namanya? Emang ya. Kalau Iya. emang kalau boleh tahu inspirasi itu gimana datangnya tuh kalau Ibu sebagai apa namanya? Apa yang membuat Ibu inspirasi membuat itu dari mana gitu maksudnya? Biasanya kan ya itu kan kita ikut apa namanya paguyuban gitu Oh, ya. paguyuban batik gitu. Batik ada Se-Indonesia? Se-Indonesia Ya. gitu. Jadi terus ya sering jalan-jalan tuh yang pasti. Ah. Sering jalan-jalan. Artinya gini, oh ternyata ya buat wawasan kita aja lah Iya. gitu kan. Terus sekali lagi teknologi udah canggih Canggih ya, ya. jadi kita bisa cari-cari Oh, referensi. referensi gitu. Terus mau dari motif, mau dari penamaan gitu ya, Oh. nama batik gitu kan Iya. juga itu kita cari referensi dari ya itu. Ya, ini Terbantu namanya oleh Tirta teknologi. Suci ya. Iya, Iya, Tirta Tirta Suci. Tirta Suci. Itu kalau Tirta Suci artinya apa sih kalau itu Bu? Artinya sendiri tuh Kalau Tirta kan air, suci Tirta kan ya, suci ya, suci aja. suci, Oh, bersih, putih. putih gitu. Kebetulan pada saat itu juga nggak tahu, mungkin bersamaan dengan namanya istri Pak Wali juga namanya Bu Suci namanya. Oh. Iya, Pak Arif mungkin ada kebetulan, keterkaitan ada itu ya, keterkaitan. Ya, keterkaitan. Jadi ada tahun berapa kebanggaan ini? ini. 2018. 16. Wah. Maksudnya setahun setelah Iya, setahun setelah 2018. dibentuk. Ini Iya. masih sama, 2018 juga sama. Itu 2017. Ini lebih duluan. Jadi pada saat bikin itu Belum proses sertifikasi, berarti langsung bikin ini Ibu Suci, Bu Farah. Iya. Jadi langsung ya
otomatis mau nggak Langsung- mau ya harus langsung, belajar. Iya. Iya. Maksudnya nggak belajar motif-motif yang sudah terkenal atau motif-motif umum kayak daun Iya, atau iya, yang iya. ukiran-ukiran kayak burung merak Iya, atau iya, apa itu kan yang biasanya Iya, dibatik kan yang biasa. yang biasa tuh. Tapi ibu langsung tahun 2017 langsung menciptakan ini. Iya. Motif apa? Motif kembang mayang. Baru Di tahun 2018 mengeluarkan Tirta motif Suci. Tirta Tirta Suci. Suci. Baru belajar 2017. Iya. Apa sebelumnya udah pernah nggak batik? Enggak, belum. Di tahun 2017 baru belajar batik. Iya. Iya. Tuh. Oke. Ibu-ibu. Oke, emang punya bakat bakat Enggak, bakat ya, berarti bukan emang bakat. Iya. belajar dengan sungguh-sungguh Iya. menghasilkan tuh emang produk yang Iya, berkualitas. Ya. Ya karena kan memang harus ada komitmen juga sih. Iya, iya. Berarti itu ya, komitmen. berarti walaupun dalam waktu 1 tahun pun kalau emang kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, toh Iya. bisa satu Iya. contoh Karena hasilnya. kalau belajar membatik 1 hari bisa. 1 hari bisa. 1 hari bisa. Tapi Datang aja belum ke tentu sini. bisa membuat motif. Oh, gini, kalau motif itu kan bebas ya. Ya. Bebas, jadi Ya. apa yang ada di Di pikiran. kita ya Oh. tuangkan. Sama Ya. seperti melukis sebenarnya. Iya, sama mungkin Ah, tapi ah. tetap aja kan Tetap ya itu dia aja. menginspirasinya itu kan tetap. Ya, nanti belajarnya terakhirnya gini, ujung-ujungnya kan, oh ini bisa dibuat baju tidak, gitu. Oh. Atau hanya sekedar untuk kain bawahan. Nah, Oh. itu yang tahap belajar selanjutnya. Oh, jadi Iya. tuh membuat batik itu juga harus memikirkan motif ini bisa Bisa tidak Iya. dijadi. Berarti nggak semua Jadi, batik itu ya. bisa jadiin baju. Iya. Ini. Iya, jadi awalnya memang kan batik itu diciptakan hanya untuk bawahan, untuk kain, jarik ya kalau orang Oh, jarik Jawa. ya, ya, Nah, ya, ya. Jadi untuk bawahan saja. Hmm. Nah, jadi kan kemajuan fashion ya. Ya. Jadi batik itu dipakai di baju, Ya. dijahit gitu kan. Tadinya hanya untuk bawahan Bawahan saja. saja. Jadi ada orang yang kalau benar-benar fanatik tentang batik ya, kalau dia menggunakan kain, batik sebagai kain ya, baru dia menggunakan batik. Tapi kalau buat kemeja, oh itu bukan batik buat dia, gitu. Oh. Jadi untuk fanatik, orang yang fanatik sekali ya tentang batik tuh gitu. Karena memang diciptakan hanya untuk bawahan, jarik. Bawahan. Jadi kalau dilihat foto-foto zaman dulu ya, Iya. kerajaan-kerajaan Iya, tidak ada yang nggak ada menggunakan yang di atasnya, atasan. nggak Iya, ada. Pasti di bawah. bawahan, atasnya kemeja, Iya. kebaya, Kebaya. kebaya atau malah tidak menggunakan Baju, baju ya kalau ya. untuk yang laki-laki gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi memang untuk bawahan saja. Nah, desain yang sekarang ada itu Iya. harus kita jadikan desain yang multifungsi. Hmm. Bisa dijadikan kain, bisa dijadikan baju gitu. Oh, jadi tuh kalau udah tahap seperti itu adalah saat kita membuat motif Motif. kain batik itu, berarti kita harus tahu nih, ini bisa dijadikan baju atau hanya Iya. bawahan atau Jadi sekedar. kadang kalau misalnya Mas Zaki Ya. beli kain ya gitu kan, ini kekeh mau dijahit baju, tukang Ya. jahitnya nggak bisa nyambungin, ini nggak bisa nyambung gitu kan. Nah itu Oh. karena memang peruntukannya hanya untuk kain bawahan. bedanya gimana, Bu? Nah, bisa dilihat sih, bisa dilihat kalau Karena kan pada kalau saya beli bisa aja. Bisa ya kali. karena kalau untuk sekarang Ya. desain itu memang multifungsi, Multifungsi. jadi memang sudah bisa Berarti sekarang saja. mah kayak gini-gini Iya, bisa sudah aja. bisa Ya, langsung dijadikan. Oh. Kalau motif-motif yang dulu gitu belum tentu, bisa ya? belum tentu kalau disambung ya. Jadi disambung, malah ya jahitannya ya, jadi aneh. ya, jadi motifnya yang satu ke bawah, satu ke atas, ada yang kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Wis. Aduh. Sahabat pengalaman ini udah kayak sejam lebih nih kayaknya Iya. kita ngobrol nih saya sama Iya. Pak Jul sama Bu Farah nih. Iya, iya. Nah, seru-seru juga sih Mas. Saya juga baru tahu kalau batik itu ya bukan sekedar kain dan motif, Iya. tapi adalah proses dan motif yang ada dari kain batik itu. Ya benar. Saya coba tadi awalnya tuh quote dari sebuah saya yang nonton di Google aja, ternyata saya tanya langsung sama penggiat batik, ya emang batik itu harus ada ceritanya nih Iya, setiap cerita. di setiap Setiap proses motifnya, iya. motifnya. Sip. Nah, saya pernah baca itu batik kembang mayang pernah ada di pameran internasional, benar? Oh iya, waktu Ya. itu kita mengerjakan proyek ya. Jadi? Jadi ada rekan kami di daerah sini juga gitu Ya. ya, untuk ada yang kesempatan kami sih sebenarnya. Waktu itu kan buru-buru juga, Apa? buru-buru terlalu Oh, waktunya terlalu mepet, singkat gitu ya. ya, terlalu mepet gitu kan. Tapi alhamdulillah selesai. Nah
itu pameran di London ya, eksibisi sih, Eksibisi, ya. Mudah-mudahan itu laku ya, Mas. Oh, eksibisi di Ya, sana. eksibisi. Jadi ada 2 kain. Diterbangkan. Ya diterbangkan. Jadi nggak kain utuh sih, itu kain ukuran 60 kali 150 cm. Iya. Nah itu bentuknya temanya waktu itu bidadari ya. Jadi ngambil tema-tema Indonesia yang ada 7 bidadari, ada yang penari gitu ya. Jadi kita ambil dari situ. Gitu. Ada di pas lagi di London ya? Belum, itu kapan? akhir Oktober ini. Oke, Oktober ini. Berarti Jadi motifnya aja yang kita memang tampilkan di ya? sana itu eksibisi batik karena menyambut hari batik. Oh, buat tadi hari batik Iya, kemarin. jadi akhir Oktober kalau nggak salah ini. Oh, akhir Oktober baru Iya. eksibisi. Tapi Iya. barangnya sudah Sudah dikirim. Dikirim ke sana. Dikirim awal Oktober lah waktu itu. Itu berarti kain batiknya itu buat dipakai atau emang buat pajangan? Buat pajangan. Pajangan. Pajangan aja sih. Oke, itu. Udah sampai mau internasional pajangannya nih. Pertama kali berarti event internasional. Kalau yang apa namanya, waktu itu juga kami mengerjakan pesanan untuk jadi ada tamu dari itu ya, tamu dari Jepang atau apa gitu. Ya, dari Jepang, Dari yang Jepang, ya. istrinya orang Jepang, Iya. suaminya orang Indonesia. Suami Indonesia. Jadi dia mengisi waktu, dia buat batik Di sini? di Di sini. sini. Oh, bukan keluar tapi Bukan ada orang keluar, luar ada orang Iya. luar ke sini, tapi Kesini. buat di sana. Di sana, dibawa ke sana. belajar Ke sana. batik atau Belajar beli di batik. sini? Belajar. Belajar batik. Belajar batik. Belajar. Terus ada juga yang kita buat motif gunungan ya, gunungan. Nah, Iya. itu juga pajangan juga, Iya. ukuran kecil sih 60 kali 60 cm, itu juga Iya. dibawa keluar juga sebagai cenderamata. Oleh? Gitu. Dari- Ada satu perusahaan Oh, perbankan Iya. gitu ya. Oh, jadi buat cenderamata aja. Iya, Oh. cenderamata. Motifnya motif Kebetulan minta yang etnik ya, jadi kami gambarkan gunungan. Gunungan itu tuh? kan rumah ya, kayak wayang. Oh, iya. Wayang. Ada sih kami ininya. Iya. Jadi maaf. Oh, Nah itu. ini, ya ini kebetulan kalau filosofinya dari wayang kan gunungan tuh rumah. Iya. Jadi Oh, rumah ini. mengingatkan Indonesia nih rumahnya. Gini, Oh, berarti kayak gini. batik juga bukan hanya sebagai pakaian ya? Iya. Berarti juga bisa jadi sebagai souvenir ataupun pajangan yang kalau memang motifnya itu bisa dijadikan pajangan. Iya, gitu. Iya. betul. Berarti tinggal kita tergantung requestnya bagaimana. Iya. Oke. Kemarin juga pesanan dari salah satu minuman ya, Iya. produk minuman itu juga buat ke Cina, Ya. itu juga bikin. Itu Ya, modelnya kayak Mengadopsinya ini dia, maskotnya dia. maskotnya, Di- terus kita batik, eh, ya kita di- digambar, dipadu cantik. dengan budaya Indonesia. Jadi candi, Oh. bendera Indonesia gitu. Jadi lukisan batik. Iya, tapi Iya. dari batik. Pajangan itu tapi. Iya, buat Tapi dari pajangan. batik. Tapi gitu. dari batik. Itu Iya. pakai frame ya, pakai Iya, pakai frame, figura di frame gitu, gitu. figura. Ya. Berarti Kayak gitu. iya. Bisa juga jadi bukannya hanya lukisan ya, berarti Bukan. ya. Iya. Batik pun bisa jadi Bisa. ini ya, jadi buat Buat- figura gitu, buat iya. apa buat oleh-oleh atau apa Iya. gitu Iya, ya, betul, kenangan ya, betul. kenangan. Iya, betul. Jadi konsep mereka kasih, kita tuangkan dalam bentuk batik. Hmm. Jadi apa yang warnanya kita coba sesuaikan gitu. Nah, makanya itu orang selalu bilang itu motif batik. Motif batik itu berarti bukan motif, berarti batik itu adalah proses. Proses, Kan? ya. Proses. Jangan salah persepsi lagi. Iya, kan? iya, iya, iya. Iya, betul. Orang pasti akan nyebutnya motif batik, semuanya motif batik lah. Motif Iya, batik. iya, iya. Mm-mm. Ya, masuk emang ini Proses ya, ya. prosesinya. Iya, Ya. betul. Bukan sekedar batik bukan sekedar pakaian, Iya, iya. tapi bisa gunakan juga yang lain-lain. Mm. Jadi, Oke, Bu Farah Pak Joni, Iya. kayak kita ngobrol udah oh, panjang nggak banget. apa-apa. Kita senang diskusi. Jadi ya batik biar lebih dikenal luas ya masyarakat dan terutama anak generasi sekarang tuh jangan tahu melihat batik itu yang motif lawas saja yang tua-tua gitu ya. Nah, saya juga kita termasuk coba sih. kita coba perkenalkan dengan gaya yang sekarang itu Iya. namanya motif kontemporer seperti yang saya pakai ini. Ya. Nah, ini kontemporer nih. Kalau Jadi saya bilang ini, Sama ini. apakah ini termasuk batik? batik Batik. masuk ya. Jadi Karena kan dikerjakan menggunakan malam, Malam. yang dipanaskan. Nah, makanya itu kan kita selalu mengiranya ini, ini mah kemeja biasa lah. ya ini Batik kontemporer. dari mananya? Ya. Karena kita kalau ngeliat batik tuh, ya kayak gitu-gitu tuh. Iya. yang Iya. kayak Ada gambar-gambar motif-motif Iya ya. betul.
yang gambar-gambar begitu kan yang lebih Iya. sering dengan batik kan. Betul. Ini Batik. Ibu Farah juga tahu. Iya, Iya, termasuk betul. yang kontemporer. Iya, kontemporer. Jadi kreasi batik modern yang dia itu apa namanya tidak terikat dengan konsep tradisional. Nah, tapi dengan gaya yang simple, warnanya, Iya. motifnya lebih gampang, lebih cerah gitu. Iya. Itulah kontemporer. Makanya kalau dibilang ini Ya, batik sih, ya ini kuas. Jadi tetap Kuas. menggunakan Malamnya tadi malam yang pasti. dipanaskan, Iya. menggunakan canting juga. Canting Iya. ada. Tetap, tapi kita menggunakan alat bantu lainnya seperti kuas. Kuas nih Iya. kuas, jadi kuasnya Kuas, bisa lebih. tapi ada itu hanya proses pewarnaannya kan berarti. Iya. Ya, kalau enggak proses pencantingannya. Oh, pencantingannya juga. Nah, Oh, jadi sama. menggunakan kuas. Kuas juga. Oh, bukan Kuas pakai- pakai canting juga. Pakai canting Jadi juga. biar gini, kan tadi kan batik itu menggunakan alat yang namanya Iya. canting tulis atau Iya. canting cap Ya. dan menggunakan malam yang dipanaskan, Iya. ya. Iya. Nah, itu tetap kita prosesnya menggunakan canting juga, tapi dengan alat bantu lainnya. Tapi, Ditambah alat bantu. dengan kuas gitu. Jadi untuk pasar anak sekarang ya. Ya. Anak sekarang Anak pasti kan sekarang mereka- kalau Gen Z. aja begini ya batik sih. Iya. Ya, kalau saya nggak tahu disebutnya Batik. atau bukan Batik. masalahnya. Karena kan Ya. tadi proses. Ya, proses. Iya. Kalau kita bilang batik, oh bukan batik itu Iya. Bang. Mana batik? Kalau kita ngomong batik, ya kayak gitu tuh. Iya, Nah, iya, kalau iya. kita, Iya. kalau saya ya, Oh. menurut saya, kalau saya ya, Iya. saya taunya ya batik kayak itu. Iya. Kalau motif-motif kayak gitu tuh, itu Iya. batik tuh. Ini bukan itu ya, sebenarnya. ini kan lebih ekspresinya aja sih. Jadi Iya. ekspresi anak muda tuh bebas, pengen nggak mau diterikat. Iya. Tetap tidak meninggalkan konsep awal batik itu, gitu aja sih. Berarti warisan budayanya itu bukan sekedar cuman motif-motif gini aja, tapi Iya. Ya, proses Ya benar proses. prosesnya Iya. harus Jadi mau dilalui. motif apapun motif apapun. selama dilakukan dengan proses yang tadi itu, Mm-mm. nah itu disebut batik. Batik. Oh, saya. Itu- Oke, sahabat Iya. pengayoman tuh, itu penting banget nih Iya, sekarang iya. nih. Ini ya baju yang dipakai Pak Jul ini adalah Ya, batik. Batik. kontemporer. Daripada Barat tuh Ya, batik batik juga. motifnya. Mm-mm. Kalau saya batik printing. Iya, Tahuan, iya. Bang. Ya, biar Maaf biar masyarakat luas bisa membedakan lah ya, Iya. batik nanti iya. seperti Biar apa. bisa- Iya, jadi saya juga jadi belajar gitu Iya, Pak. iya. Baru tahu kalau ternyata tuh batik itu bukan sekedar ya saya pikir ya motif batik ya motif wah kamu itu motif batik kayak orang Ya, tua gitu ya maksudnya. Apalagi betul. kita- Jadi batik lawas yang Iya, model-model lama dulu. untuk kondangan. Untuk kondangan. Iya. Sekarang batik itu anak muda bisa untuk kongko, ngopi Iya, bareng, iya. pakaian sarung mereka. Iya. Jadi lebih juga lebih fleksibel, betul. Dulu identik batik itu cuman kayak buat kondangan doang. Betul. Iya. Nah. Karena motifnya Ya, biasanya. Ada motifnya. biasanya. Ya. Apa tukang nasi padang? Ya. Tukang nasi padang biasanya pakai batik tuh. Ya, Nah, kita merubah itu. Jadi kita pengen merubah itu, mendekatkan anak-anak muda, generasi Z itu supaya seperti itu gitu. berarti yang sekarang itu dia di sini tuh kembang-kembangnya tuh banyak motif-motif kayak gini. Ada Ada juga. juga, Ada juga, kita produksi. Oh, juga. berarti ada yang kayak gini, Karena ada yang untuk model karena untuk melengkapi ya, Iya, gitu kan. Jadi kebutuhan ya. Iya. kebutuhan. Jadi kan yang datang ke sini nggak cuma orang tua. Iya. Banyak yang Ada anak masih muda juga muda. banyak sini? Banyak, Banyak. banyak banget. Yaitu awalnya mereka edukasi biasanya. Edukasi, Jadi belajar. tugas akhir, Tugas akhir. mahasiswa ya, dari macam-macam dari anak-anak SMA. ya. Banyak berarti Bang, anak muda yang mau kesini ya. Berarti Banyak. masih banyak, Pak. Gak fokus lah harapan kita lah untuk menjaga batik ini kalau masih banyak anak muda yang masih berharap Ya. yang mau belajar tentang Ya, batik ya, betul. Pak ya. Ya, tapi memang harus didukung semua pihak, Mas. Jadi Iya, nggak bisa kita banyak. sendiri karena kita ini mengeluarkan idenya, meng-create ini secara swadaya, tapi juga ini harus diestafetkan oleh yang lain gitu ya. Nah, iya. pihak-pihak tertentu Pihak-pihak harus lain mendukung ya. mendukung, ya, Kalau benar. enggak nanti ini proses batik ini ditinggal gitu loh. Jangan sampai lah ditinggal ini karena Ya, warisan budaya kita banget ya, makanya ya. betul. Proses batik ini nih. Jangan Aduh, sampai ditinggalkan lah, anak-anak Jangan muda harus ditinggalkan. bisa lebih dekat lah di sini. Nah. Nah, karena ini ya warisan budaya kita juga kan. betul. Oke, sahabat pengayoman nih. Nah, sebelum kita masukin akhir nih, Pak ya. Coba dong, saya mau satu kali kata-kata aja buat anak-anak muda dari Pak Bu Farah sama Pak Jol. Mau dari siapa dulu nih? Bu Farah Bu Farah dulu. Bu Farah dulu kan. Terkait masalah batik buat anak-anak muda di sekarang. Iya, buat anak-anak muda zaman sekarang ya, Iya, zaman now zaman katanya now ya, ya, iya, zaman iya. now gitu ya. Kenalilah batik, cintailah batik, Iya. karena dengan mencintai batik berarti kita telah melestarikan warisan budaya asli Indonesia dengan
pertama nggak perlu pakai juga nggak apa-apa, tapi mengetahui batik itu apa, Iya. melakoni prosesnya, dan ya cintailah batik. Cintailah batik. Iya. Oke, Pak Jul sekarang Pak Jul. Ya, batik ini mestinya jadi satu kebanggaan ya. Anak-anak muda sekarang mestinya jangan jadi sesuatu yang aneh gitu. Batik ini juga bisa casual ya, bisa menyesuaikan zaman sekarang. Yang kedua, anak-anak muda mestinya memahami batik, karena di dalam batik, proses batik itu ada filosofi hidup yang bisa diambil dari kehidupan sehari-hari. Jadi jika bukan hanya di sekolah, di batik pun bisa belajar banyak tentang filosofi hidup. Nah, kita berharap anak-anak muda juga bisa masuk di sana. Yang ketiga, teruslah berbagi mengenai batik ini ke teman-teman yang lain supaya ini berkelanjutan gitu. Batik ini terus berkelanjutan, bisa terus lestari, bisa terus dikenal luas, dan kita yang penting mempertahankan batik itu sebagai suatu proses ya milik Indonesia gitu. Ya. Bangga, Ya. cinta. Cinta. Berarti bangga dan cinta terhadap Ya. batik. Nah, sahabat pengayoman, lihat ini, batik itu bukan sekedar baju atau sebuah kain. Ya. Di dalamnya ada cerita, ada makna, seperti motif-motif yang sudah digambarkan oleh Bu Farah di Sanggar Kembang Mayang ini. Maknanya dalam, ada ceritanya, walaupun ya gak banyak mungkin ya Pak ya, baru 2 di sini Baru ya, dua. yang ada yang kita tampilkan di sini. Yang lainnya ada lagi ya. ada. Masih ada. Tapi 2 yang kita ceritakan di sini maknanya itu ada gitu di setiap cantingan-cantingan para, kalau disebutnya pembatik atau apa? Pembatik. Para pembatik itu ada cerita, ada makna. Warnanya pun juga ada artinya. Bukan sekedar warna yang sekedar ditempel saja. Ya. Sahabat pengayoman, benar kata Bu Farah dan Pak Jul, cintai dan banggalah dengan batik Indonesia. Ya. Makasih Pak Jul, sama-sama. makasih Pak Bu Farah. Makasih, Atas sama-sama. waktunya, kita sudah 1 jam lebih nih ngobrol-ngobrol nih. Dari jam 2:30 tadi dari jam 2:30 sekarang udah jam 4 nih. Ya. Makasih ya Bu ya Sama-sama. waktunya. Iya. Senang. Oke sahabat Terima kasih. pengayoman, sampai jumpa lagi di Ngopi Jawar selanjutnya. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian. Cintai batik Indonesia. Karena batik adalah warisan bangsa. Ya. Dadah. Ya. Silakan dadah. Dadah. Salam canting. Salam Salam cantik. cantik. Gimana salam cantik gini? Salam cantik. canting. Oke.